Kembali ditemukan benda-benda peninggalan bersejarah situs Siwalingga, Gumuk Payung di Gunung Raung, dan perjalanan Maharesi Markandeya. Semeton sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu, tadastu, aigamastu, dan dimudahkan rezeki para sahabat. Dan jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, comment, subscribe, and share. Dan tiang haturkan terima kasih sahabatku Cahaya Dharma yang budiman. Kalau terkait situs peninggalan ajaran Sanatana Dharma agama Hindu itu sangat banyak dan bermunculan di mana-mana, khususnya di Jawa mulai bangkit dan sudah bangkit, yaitu semeton kita umat Hindu Jawa sudah mulai menampakkan diri dan sudah menampakkan diri bahwa inilah sejatinya kehinduannya dan inilah sejatinya ajaran yang benar dalam konteks Sanatana Dharma. Sahabatku, benda-benda peninggalan sejarah ini ditemukan di hutan pinus, tepatnya di desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Nah, yang sahabat lihat ini adalah lingga di tengah hutan pinus. Ini adalah lingga Siwa. Berikutnya, sumber mata air Petirtan. Ini di dekat situs Siwalingga ditemukan. Berikutnya salah satu lingga yang ditemukan di dalam tanah seperti yang sahabat saksikan. Dan ini juga ditemukan beberapa bentuk ukiran yang ditemukan di sekitar tempat ini juga, sekitar 2 meter di dalam tanah sahabat. Nah, berikutnya juga ditemukan tumpukan batu paras bekas bangunan tempat suci. Yang jelas tempat suci agama Hindu. Nah, benda-benda peninggalan sejarah Hindu di Gunung Raung. Penemuan benda-benda peninggalan sejarah di Dusun Wonoasih, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi ditemukan kembali. Seperti yang sahabat saksikan, inilah benda-benda bersejarah peninggalan ajaran Sanatana Dharma yang ditemukan. Dan berikutnya ditemukan juga penemuan patung perunggu. Ini yang ada di tanda panah ini, di gambar yang ada tanda panah ini penemuan patung perunggu. Ini lubang tempat galian ditemukan patung perunggu dengan kedalaman kurang lebih 7 meter dari permukaan tanah. Nah, yang sahabat lihat ini sebuah gumuk, gundukan batu yang ditumbuhi pohon beringin di puncaknya. Tempat tersebut sangat angker karena konon ceritanya di sini sering terdengar suara gamelan, tempat penyimpanan pusaka dan benda-benda kuno lainnya yang masih gaib. Nah, inilah realita yang ada. Semeton sahabatku Cahaya Dharma, situs Siwalingga di Gunung Raung. Kita akan menelusuri bersama jejak-jejak peninggalan Hindu di lereng Gunung Raung. Ini tak lepas dari sejarah singkat perjalanan Maharesi Markandeya. Sahabatku Cahaya Dharma, masa sejarah Bali dapat dilihat kembali berawal dari abad ke-8 Masehi, yaitu pada saat Maharesi Markandeya menginjakkan kakinya di Pulau Bali. Resi Markandeya adalah seorang pendeta Hindu Siwa Tattwa yang merupakan aliran yang diyakini oleh mayoritas masyarakat India pada saat itu, terutama di tempat asal beliau yaitu India Selatan. Dalam catatan perjalanannya ini terdapat dalam Lontar Markandeya Purana, dapat kita ketahui bahwa Resi Markandeya pertama kali menetap di Gunung Dieng yang termasuk kerajaan Mataram kuno
kerajaan Mataram kuno ini artinya kerajaan Mataram Hindu, Jawa Tengah, yang pada saat itu di bawah pemerintahan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu, melanjutkan pemerintahan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Kemungkinan pada saat itu terjadi suatu peristiwa alam yang luar biasa yang memaksa pusat kerajaan Mataram ini dipindahkan ke wilayah Jawa Timur yang sekarang. Nah sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman, ada dugaan kuat pada masa tersebut terjadi letusan gunung berapi yang sekaligus juga menimbun Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Resi Markandeya ini juga berpindah ke arah timur mengikuti pergerakan penganut agama Hindu ke arah Jawa Timur yang kelak membentuk kerajaan Medang Kemulan yang didirikan oleh Empu Sendok. Maharsi Markandeya meneruskan perjalanannya ke Gunung Raung, dulu namanya Gunung Rawang, yaitu sebuah gunung yang tertinggi yang terletak paling timur di wilayah Jawa Timur. Dalam perjalanan pertamanya, Maharsi Markandeya mengalami kegagalan sahabat, karena beliau diganggu oleh harimau macan putih yang mengganggu hutan Gunung Rawang. Dalam perjalanan berikutnya, Resi Markandeya beserta pengikutnya berhasil menaklukkan harimau macan putih tersebut yang kemudian diikat dengan rantai dan kemudian dipenjarakan di puncak Gunung Rawang. Harimau macan putih tersebut lalu berontak dan meraung-raung yang suaranya menggema menggetarkan bumi sampai terdengar ke desa-desa sekitar Gunung Rawang. Karena kejadian ini, maka Maharsi Markandeya mengubah Gunung Rawang menjadi Gunung Raung. Dan masyarakat sekitar Gunung Rawang pun juga menyebut gunung tersebut adalah Gunung Raung, karena adanya suara harimau macan putih yang meraung-raung. Inilah kisahnya terkait Gunung Raung. Sahabatku, pada saat bermukim di Gunung Rawang yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Raung, Maharsi Markandeya beserta pengikutnya mendiri ke tempat suci untuk memuja Siwa, Tuhan dalam Siwa Tattwa. Dan setelah beberapa saat bermukim di Gunung Rawang yang dikenal dengan nama Gunung Raung, Resi Markandeya kemudian tertarik untuk melanjutkan perjalanan ke timur. Pada masa itu, Pulau Bali belum dikenal sesuai namanya seperti yang sekarang. Pulau Bali dulu masih belum banyak diketahui. Sebagian pelaut mengira Pulau Bali merupakan sebuah pulau yang memanjang yang menyatu dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai Kepulauan Nusantara. Jadi pada masa itu, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara dianggap merupakan sebuah pulau yang sangat panjang yang disebut dalam lontar Markandeya Purana sebagai Nusa Dawa atau Pulau Panjang. Nah, pada saat kedatangan Maharsi Markandeya yang pertama dengan pengikutnya sekitar 400 orang menyeberangi Segara Rupek, Selat Bali, Resi Markandeya setelah tiba di Pulau Bali, misi mereka mengalami kegagalan sahabat, di mana sebagian besar pengikutnya mengalami kematian ataupun sakit secara misterius yang kemudian menjadi wong samar. Beliau merasakan aura misterius yang sangat kuat menguasai pulau ini, Pulau Bali maksudnya, sehingga beliau kemudian Maharsi Markandeya memutuskan untuk kembali ke Gunung Raung bersama pengikutnya yang masih tersisa dan bermeditasi, melakukan puja wali untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Siwa agar bisa selamat dalam perjalanannya ke Pulau Bali untuk berikutnya. Nah sahabat, dalam kunjungan yang kedua, berdasarkan hasil dari meditasinya, Maharsi Markandeya beserta pengikutnya sekitar 2.000-an orang sepakat untuk pertama-tama melakukan upacara suci atau pencarian untuk keselamatan mereka selama berada di Bali. Maharsi Markandeya memutuskan untuk mengadakan upacara suci tersebut di tempat yang tertinggi di Pulau Bali sebagai tempat yang paling keramat, dan mereka kemudian mendaki gunung Toh Langkir yang sekarang disebut Gunung Agung. Dan di kaki Gunung Agung ini, Maharsi Markandeya dan pengikutnya mengadakan upacara suci yang aktivitasnya berupa penanaman pancadatu, yaitu 5 unsur logam yang dianggap paling penting dalam masa itu, dan bahkan sampai sekarang, yakni emas, perak, perunggu, tembaga, dan besi. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada, Maharsi Markandeya menyadari bahwa Pulau Bali hanyalah sebuah pulau kecil, sehingga beliau menganggap bahwa nama Pulau Panjang kurang tepat dan menggantinya dengan nama Pulau Bali. Perlu kita ketahui, kata Bali sendiri berasal dari bahasa Palawa yang berkembang di India Selatan. Kata Bali kurang lebih berarti persembahan, mengingat untuk mendapatkan keselamatan Resi Markandeya harus mengaturkan persembahan atau upacara suci terlebih dahulu.
yang dalam perkembangan selanjutnya kata Bali kurang lebih sama artinya dengan Banten. Pada masa sekarang ini sahabat, dalam perkembangan selanjutnya Maharishi Markandeya memutuskan untuk menetap di Bali dan menyebarkan agama Hindu. Beliau dan pengikutnya kemudian membuka hutan Taro dan bermukim di tempat yang dikenal sebagai Desa Taro, yang dianggap sebagai desa tertua di Bali. Di Desa Taro ini, beliau Maharishi Markandeya mendirikan tempat suci yang disebut Pura Murwa Bumi, permulaan di bumi Bali. Maksudnya, sebagai pura pertama di Bali, selanjutnya beliau mengembangkan daerah Toh Langkir menjadi areal pura, tempat suci yang dianggap sebagai pura utama di Bali. Pura lainnya yang erat kaitannya dengan Resi Markandeya adalah Pura Silawa Nayang Sari di Gunung Lempuyang. Beliau juga mendirikan asrama di Pura Lempuyang, dan di sini beliau dikenal sebagai Batara Geni Jaya Sakti. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, Resi Markandeya setelah berhasil mengembangkan agama Hindu di Bali, maka Maharishi Markandeya kembali ke Gunung Raung untuk melanjutkan tapanya sampai beliau mencapai moksa di Gunung Raung. Semeton sahabat Cahaya Dharma yang budiman, semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat. Inilah bukti nyata realita mulai dan bangkit ajaran Sanatana Dharma di bumi Nusantara, dan Tiang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Salam Cahaya Dharma.